Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kisah Balukiyah bin Ishaq. Namun, tidak semua Israiliyah itu lemah atau palsu riwayatnya. Ada di antaranya yang sahih, seperti penjelasan Abdullah bin Salam tentang sifat-sifat Rasulullah yang termaktub dan dikutip dalam kitab-kitab tafsir. Demikian pula, tidak semua kisah Israiliyah itu bertentangan dengan syariat Islam. Ada yang sejalan dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ada pula yang tidak ditemukan penolakan dan pembenarannya dalam ajaran Islam atau al-masqut anhu. Kisah-kisah tersebut ada yang terkait dengan akidah dan masalah hukum. Ada pula yang tidak berhubungan sama sekali dengan keduanya, melainkan hanya berupa nasihat dan informasi peristiwa masa lalu. Para ulama berbeda pendapat dalam menyikapi kisah-kisah Israiliyah. Di dalam Al-Quran sendiri, ada ayat yang menjadi basis argumentasi bolehnya untuk menanyakan informasi terkait kitab suci kepada ahlul kitab. Firman Allah, "Maka jika kamu, Muhammad, berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakan kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu. Sesungguhnya telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu. Sebab itu, janganlah sekali-sekali kamu termasuk orang-orang yang ragu-ragu." Ini firman Allah dalam surah Yunus ayat 94. Begitu juga dalam hadis Nabi disampaikan, "Sampaikanlah dariku walau satu ayat, dan ceritakan apa yang kalian peroleh dari Bani Israel. Tidak ada dosa. Barang siapa yang sengaja berdusta mengatasnamakanku, maka bersiaplah untuk masuk ke neraka." Hadis riwayat Bukhari dan dari Abdullah bin Amr. Ayat dan hadis tersebut di atas yang disebutkan tadi, itu difahami para ulama sebagai dasar membolehkan mengutip riwayat Israiliyah yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Sebab yang diperintahkan oleh Al-Quran dan hadis tersebut di atas tadi tentu tidak mengandung kebohongan. Meski tawakuf dan tidak membenarkan dan tidak juga menolaknya, para ulama membolehkan untuk meriwayatkan sekedar sebagai bentuk pemaparan atas kisah yang ada di kalangan mereka. Dan itu termasuk dalam kebolehan yang dibenarkan oleh ayat dan hadis tersebut. Baiklah ya, kita masuk ke cerita kisah Balukiyah bin Ishaq. Kisah ini adalah salah satu kisah yang ada dalam hikayat Alfu Lailah wa Lailah. Namun, ia berbeda daripada kisah-kisah lain karena ia melibatkan kisah yang dikaitkan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisah ini kedengarannya seperti dongeng dan tidak munasabah. Jauh sebelum era kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, At-Sa'labi menceritakan pada masa Bani Israel ada seorang laki-laki yang bernama Ishaq. At-Sa'labi itu bernama lengkap Abu Ishaq Ahmad ibnu Ibrahim Al-Sa'labi Al-Naisaburi. Beliau dikenal sebagai ulama besar, utamanya dalam bidang tafsir Al-Quran dan qiraat. Seorang anak yang terlahir dari keluarga religius dan berpendidikan. Sejak kecil, ia sudah hafal Al-Quran. Adapun ayahnya, Abdurrahman At-Sa'labi, merupakan pejuang dari Aljazair.
Ishak berlayar di laut dengan membawa kitab. Lalu terjadi tragedi dan kapal yang dinaikinya karam. Kitab-kitabnya tidak dapat diselamatkan. Namun hanya 5 lembaran yang bisa diselamatkan. 5 lembaran itu dibawa dan disimpan di dalam peti. Setiap saat Ishak sering membolak-balikkan lembaran kitab-kitab kuno Samawi itu untuk ditelaahnya, sampai pada suatu ketika di lembaran-lembaran itu dia menemukan tulisan tentang sifat-sifat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia dengan sigap mencatat semua sifat-sifat tersebut yang tercecer di beberapa lembaran, kemudian dikumpulkan menjadi satu halaman. Pada akhirnya, dia menyembunyikan lembaran itu ke dalam sebuah peti. Selanjutnya, peti itu terkunci mati. Tidak ada seorang pun yang mengetahui di mana kunci itu disembunyikannya. Suatu waktu, Ishak berwasiat kepada anaknya yang bernama Balukia menjelang akhir ajalnya. Ishak berwasiat pada anaknya Balukia agar meneruskan pekerjaannya, yaitu menjadi hakim di kalangan Bani Israel. Setelah beberapa waktu lamanya, Balukiyah menjadi hakim menggantikan ayahnya. Suatu saat dia melihat sebuah peti terkunci di gudangnya, membuat dirinya menjadi penasaran. Ia menanyakan isi peti itu kepada ibunya. Namun, ibunya tidak mengetahui isi peti tersebut, dan kuncinya pun tidak tahu di mana. Sementara petunjuk tentang peti tersebut tidak kunjung datang. Akhirnya, dengan keras ia membuka paksa kunci-kunci yang menutup rapat peti itu. Setelah dibukanya, ternyata di dalamnya terdapat lembaran-lembaran yang menggambarkan sifat-sifat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu seperti yang tadi dijelaskan yaitu sifat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sana dia baca dengan seksama sifat-sifat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang terpuji, yang dimana hendaknya harus diteladani dan ditiru oleh seluruh umat. Kebaikan yang ditunjukkan dari hasil peneladanan sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan menjadi cerminan akhlak dan juga perilaku umat Muslim. Adapun sifat-sifat terpuji Nabi tersebut dapat menjadi suri tauladan bagi kita semua sebagai berikut. Yang pertama itu sidik. Sifat terpuji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama adalah sidik. Dalam bahasa Indonesia artinya jujur. Kejujuran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tercermin dalam perilakunya sehari-hari. Sejak kecil hingga dewasa, beliau selalu berkata jujur dan mustahil berbohong, baik sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun sebagai seorang pedagang pada masanya. Setiap perkataan Nabi tidak pernah mengandung kebohongan sedikit pun. Karena kejujuran beliau pun, beliau selalu amanah dalam mengemban setiap tanggung jawab. Yang kedua, amanah. Sifat jujur yang dimiliki oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akan berimbas pada munculnya sifat-sifat terpuji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu amanah, yang berarti dapat dipercaya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki kekuatan untuk membangun kepercayaan antar umat manusia. Nabi Muhammad mendapat gelar Al-Amin yang artinya dapat dipercaya. Sifat ini tentunya berlawanan dengan sifat mustahil yang ada dalam diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu khianat. Tidak mungkin seorang utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyimpan dan memiliki sifat khianat. Sifat selanjutnya yaitu tablik. Tablik memiliki arti menyampaikan.
Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-firman-Nya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril untuk disampaikan ke seluruh manusia di muka bumi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun tidak pernah tidak menyampaikan apa yang dipesankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama hidupnya, Nabi Muhammad terus melakukan dakwah, menyiarkan agama Islam dan menyampaikan firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang akhirnya terkumpul menjadi Al-Qur'an, pedoman bagi seluruh umat muslim. Sifat tabligh ini selalu tercermin dalam kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat berikutnya yaitu fatona. Sifat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berikutnya adalah fatona, yang memiliki arti cerdas. Kecerdasan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah terlihat sejak kecil. Beliau sudah menunjukkan cara berpikir kritis bahkan sejak masih kanak-kanak. Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di usia dewasa melakukan pekerjaannya seperti berbisnis atau berdagang dengan cara-cara yang cerdas. Sifat selanjutnya adalah tawadu. Sifat terpuji berikutnya yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah tawadu. Artinya adalah rendah hati. Sifat mulia ini tercermin dalam kehidupan sehari-hari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak pernah menyombongkan diri meskipun beliau merupakan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau juga selalu bersikap rendah hati pada siapapun tanpa memandang status sosialnya. Ketika menghadapi cobaan hidup pun, Nabi Muhammad tetap menunjukkan dirinya yang rendah hati dan selalu ikhlas menjalaninya. Inilah yang membuat para sahabat Nabi dan siapapun yang mengenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam jatuh cinta dan memuliakan beliau. Dalam lembaran itu dikatakan bahwa Nabi Muhammad adalah penutup para nabi dan rasul. Surga diharamkan kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad dan umatnya masuk ke dalamnya. Sebab semakin penasaran Balukiyah untuk mengetahui kelanjutan dari lembaran kitab itu. Kelak di hari kiamat, ketika surga mulai dipersilahkan untuk ahlul jannah, maka orang yang pertama kali dibukakan pintu surga dan dipersilakan masuk adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendekati pintu sorga dan ditanya, "Siapa engkau?" Lalu dijawab, "Aku Muhammad." Maka sang penjaga pintu sorga berkata, "Silahkan masuk. Aku telah diperintahkan untuk membukakan pintu sorga untukmu sebelum orang lain dan ahlul jannah lainnya dipersilahkan masuk." Ini kita bisa baca pada salah satu hadis yang bunyinya, "Nahnul akhiruna awwaluna yaumal qiyamah wa nahnu awwal may yadkhulul jannah." Kita adalah yang terakhir masanya di dunia, tetapi yang pertama di hari kiamat. Kitalah yang akan masuk surga lebih dahulu. Itu hadis riwayat Muslim. Dalam kitab Sahih Bukhari disebutkan, setiap umat Muhammad, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akan masuk surga. Orang yang enggan masuk surga adalah mereka yang tidak taat pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikut hadisnya. Setiap umatku akan masuk surga, kecuali orang-orang yang enggan untuk memasukinya. Ada seseorang yang bertanya, "Siapa orang yang enggan tersebut, wahai Rasulullah?" Beliau bersabda, "Barang siapa yang mentaatiku, maka akan masuk surga. Barang siapa yang tidak taat kepadaku, sungguh dia orang yang enggan masuk surga." Hadis riwayat Bukhari. Mengenai perintah taat kepada Rasul telah disebutkan di dalam Al-Quran
seperti dalam firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 32. Qul ati'ullaha war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Katakanlah, taatilah Allah dan Rasulnya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Menurut surat Al-Asr ayat 7, taat kepada Rasul adalah mengikuti apa yang diajarkan dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Wa ma atakumur rasul fakhuzuhu wa ma lahakum anhu wantahu. Dan kami tidak mengutus engkau, Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Itu menurut firman Allah dalam surah Al-Hasr ayat ke-7. Menaati Rasulullah dapat dilakukan dengan menjalankan apa yang menjadi syariatnya. Di dalam Islam ada banyak ibadah yang dilakukan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Ibadah ini bisa dilakukan dalam usaha menjadi salah satu umat Nabi Muhammad yang pasti masuk surga. Tentunya, saat melakukan ibadah, tiap muslim harus taat pada rukun dan syaratnya. Itu kuncinya. Seusai membaca lembaran itu, Balukiyah keluar rumah menemui kaum Bani Israel untuk menyampaikan apa yang tertera di dalam lembaran kitab yang dibawanya. Seketika itu, kaum Bani Israel dengan seksama menyimak penuturan Balukiyah. Ia mengatakan, beraninya ayah Balukiyah menyembunyikan yang diketahuinya, tetapi ia tidak menyampaikannya kepada kaum Bani Israel. Hal itu pun lantas membuat mereka marah. Setelah selesai membacanya, dia membawa lembaran tersebut kepada ulama Bani Israel. Tatkala mendengar sifat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka berkata kepada Balukiyah, bagaimana bapakmu mengetahui hal ini, tetapi dia tidak memberitahu kepada kami? Demi Allah, seandainya bukan karena engkau, Balukiyah, pasti kuburannya akan kami bakar. Karena Isa telah menyembunyikan berita tentang junjungan para rasul. Balukiyah pun akhirnya memilih untuk beranjak dari kampungnya. Dia pamit kepada ibunya dan berjanji tidak akan kembali hingga dirinya bertemu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lama kemudian, Balukiyah pamitan kepada ibunya untuk melakukan suatu perjalanan yang panjang. Ibunya mendoakan, semoga Allah mengabulkan keinginanmu, nak. Balukiyah pergi meninggalkan Mesir untuk mencari kabar tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan memantapkan keyakinan dan niat yang tulus, Balukiyah melangkah tanpa ada petunjuk pasti di mana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berada. Balukiyah memulai penggembaraannya. Petualangan yang sesungguhnya membawa dirinya menemukan wilayah yang tidak pernah terbersit di benaknya. Balukiyah mengelilingi bumi dari ujung timur sampai ujung barat hingga sampai di laut salah satu tujuannya. Di sana ia melihat beberapa keanehan yang tidak pernah dilihat oleh orang lain. Tibalah Balukiyah di dalam sebuah jazirah. Jazirah itu pulau. Di sana terdapat ular besar dan dia berkata, tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusannya. Lalu Balukiyah pun mengucapkan salam. Kelompok ular itu bertanya kepada Balukiyah, dari golongan mana engkau? Balukiyah pun menjawab, dirinya berasal dari kaum Bani Israel, dan menanyakan, di mana Nabi Muhammad sekarang? Sayangnya, pertanyaan Balukiyah tanpa jawaban yang tegas oleh ular yang ditemuinya. Mereka berkuasa atas semua ular yang ada di bumi. Perjalanan panjang Balukiyah membuatnya tidak menemukan pemukiman manusia.
Bertemu ular dan mampu berbicara membuatnya bingung dan takjub. Namun rasa takjub itu dibuangnya jauh-jauh. Dirinya tetap fokus untuk bertemu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perjalanan panjang dengan sederet keanehan tak berhenti dari situ. Balukia menghitung sudah 7 lautan telah dilalui, dan itu dilaluinya dengan menempuh perjalanan bertahun-tahun, hingga dirinya pun kembali tiba di dalam sebuah jazirah. Di sana terdapat pohon kurma dari emas. Apabila matahari muncul menyinarinya, maka ia mengeluarkan sinar seperti kilat, sehingga tidak ada mata yang mampu untuk melihatnya, karena kuat sekali kilauannya. Di jazirah ini juga ada pepohonan yang besar buahnya. Balukia mengulurkan tangannya untuk mengambil buah dari salah satu pohon tersebut. Pohon itu menyeru, "Menjauh dariku, hai Qoti." Qoti itu orang yang suka bersalah. Balukia pun mundur dan duduk. Di tengah kebingungannya dan sulitnya menjelaskan situasi yang dialaminya, tiba-tiba ada satu rombongan turun dari langit. Di tangan mereka ada pedang terhunus. Ketika mereka melihat Balukia, mereka berkata, "Bagaimana engkau sampai di tempat ini?" Balukia hanya memandang takjub. Beberapa saat dia berkata, "Saya dari Bani Israel, nama saya Balukia. Lalu kalian siapa?" Mereka menjawab, "Kami adalah kaum jin yang beriman. Asalnya kami berada di langit. Kemudian Allah menurunkan kami ke bumi. Kami diperintahkan untuk memerangi jin kafir di muka bumi. Sekarang kami akan memerangi mereka." Balukia pergi meninggalkan mereka. Tiba-tiba ada malaikat yang besar. Postur tubuhnya sedang berdiri. Tangan kanannya ada di timur, tangan kirinya ada di barat. Lalu malaikat itu berkata, "Tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah." Balukia mendekati dan mengucapkan salam kepadanya. Malaikat itu pun bertanya kepada Balukia, "Siapa engkau?" "Aku adalah seorang laki-laki dari Bani Israel. Aku pergi dalam rangka mencari penutup para nabi." "Lalu siapa engkau?" jawab Balukia. Malaikat itu menjawab, "Dirinya ditugaskan Allah mengurusi gelapnya malam dan terangnya siang." Lalu Balukia berkata, "Apa 2 baris yang ada di keningmu?" Dia menjawab, "Dalam 2 baris tersebut tertulis tambahan malam dan siang, serta pengurangannya. Aku tidak menahan malam kecuali dengan ukuran yang sudah ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Balukia terus melanjutkan perjalanannya. Tiba-tiba ada malaikat yang sangat besar. Dia berkata, "Tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan Muhammad utusan Allah." Balukia mengucapkan salam kepadanya. Malaikat itu pun menjawabnya. Balukia bertanya tentangnya. Dia menjawab, "Aku adalah malaikat yang ditugaskan menangani angin. Aku tidak akan melepaskan angin kecuali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku menggenggam laut. Seandainya tidak demikian, tentu semua yang ada di bumi akan binasa." Keanehan demi keanehan, Balukia mencoba terbiasa dengan lingkungan yang dihadapinya. Semangat untuk bertemu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sangat menggebu-gebu, hingga akhirnya Balukia tiba di Gunung Qaf. Gunung itu terbuat dari yakut hijau. Ia mengelilingi dunia seluruhnya. Karena pancaran sinar gunung tersebut, langit terlihat berwarna biru. Allah menugaskan penanganan gunung itu kepada seorang malaikat. Apabila Allah hendak mengguncangkan sebagian bumi, Dia memerintahkan malaikat tersebut untuk menggerakkan lapisan yang tersambung dari belahan bumi tersebut ke Gunung Qaf. Apabila Allah hendak menenggelamkan sebuah desa berserta isinya, maka Dia mengizinkan kepada malaikat penjaga Gunung Qaf untuk memotong lapisan kampung tersebut dari bumi. Balukia bertanya kepada malaikat itu,
Apa yang ada di belakang gunung ini? Di belakang gunung ini ada 40.000 kota selain kota-kota di dunia. Kota-kota ini terbuat dari emas dan perak. Tidak ada siang dan malam di sini. Penduduknya adalah para malaikat dan tidak pernah lelah bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawab sang malaikat. Balukiyah kembali bertanya, apa di belakang kota-kota itu? Dia menjawab, di belakangnya ada 70.000 hijab atau penghalang. Setiap hijab besarnya seukuran dunia. Tidak ada satupun yang mengetahui di balik hijab itu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Balukiyah pun meninggalkan malaikat itu. Dia melanjutkan perjalanan hingga sampai ke sebuah gunung. Di sana ada malaikat-malaikat yang rupa mereka seperti kijang. Balukiyah mengucapkan salam kepada mereka. Mereka pun membalasnya. Balukiyah bertanya kepada mereka, siapa kalian? Kami adalah sebagian malaikat Allah. Di sini kami beribadah kepada Allah semenjak kami diciptakan, jawab malaikat. Lalu Balukiyah bertanya kepada mereka tentang gunung besar yang menghadap kepada mereka, yang menyinarkan cahaya seperti matahari. Lalu malaikat menjawab, itu adalah gunung dunia yang terbuat dari emas. Semua logam emas yang ada di bumi bersumber darinya. Balukiyah meninggalkan mereka. Dia melanjutkan perjalanannya hingga sampai ke sebuah laut yang luas. Di sana ada 2 ikan yang sangat besar. Dia mengucapkan salam pada mereka dan mereka pun membalasnya. Keduanya bertanya kepada Balukiyah, siapa engkau hai makhluk Allah? Aku Balukiyah dari Bani Israel. Aku datang dalam rangka mencari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, penutup para nabi. Apakah kalian memiliki sesuatu yang bisa aku makan? Tanya Balukiyah. Atas izin Allah, kedua ikan itu memberinya roti. Dimakannya roti itu, dan setelahnya Balukiyah tidak merasa lapar-lapar lagi. Selanjutnya dia sampai ke sebuah jazirah. Di sana Balukiyah melihat seekor burung yang sangat besar, indah rupanya, dan memiliki sesuatu yang bisa membuat akal tercengang karena keindahannya. Burung itu ada di atas sebuah pohon, yang di bawahnya ada hidangan, yang di atasnya ada ikan yang dipanggang. Balukiyah mendekati burung itu, mengucapkan salam, dan bertanya, siapa engkau? Aku adalah salah satu malaikat yang ada di surga. Aku diutus oleh Allah mengirim hidangan ini kepada Adam dan Hawa ketika keduanya berkumpul di Gunung Arafah. Keduanya telah menyantap sesuatu darinya. Lalu Allah menyuruhku untuk meletakkan hidangan tersebut di sini, dan aku berdiam diri di dekatnya hingga hari kiamat. Kata burung itu, Allah juga memerintahkanku untuk memberikan sesuatu kepada orang yang datang ke sini. Maka Balukiyah memakan sesuatu dari hidangan itu. Akan tetapi tidak sedikit pun hidangan itu berkurang. Hidangan itu seperti kembali keadaannya seperti semula. Balukiyah bertanya kepada sang burung tentang hidangan itu. Ia menjawab, sesungguhnya makanan di dunia akan berkurang dan berubah bila didiamkan, sementara makanan surga tidak akan pernah berkurang dan berubah. Apakah ada seseorang yang pernah memakan hidangan ini? Tanya kembali Balukiyah. Ya, sudah. Sesungguhnya Nabi Khidir Abdul Abbas terkadang datang ke sini dan memakan hidangan ini. Setelah itu dia pergi lagi, jawab si burung. Mendengar itu, Balukiyah memutuskan diri untuk tinggal di tempat ini untuk bertemu Nabi Khidir alaihi salam, berkumpul bersamanya dan menanyakan berbagai hal kepada Nabi Khidir. Pada suatu hari ketika Balukiyah sedang duduk, tiba-tiba Nabi Khidir alaihissalam mendatanginya dengan mengenakan pakaian putih. Balukiyah berdiri menyambut dan mengucapkan salam kepadanya. Nabi Khidir membalasnya. Balukiyah berkata, wahai Nabi Khidir Abdul Abbas, aku telah bepergian dalam rangka mencari Nabi akhir zaman, hingga akhirnya aku sampai ke tempat ini.
Aku diam di sini menunggu kedatanganmu, agar engkau memberitahuku tentangnya. Hai Balukia, sesungguhnya Nabi akhir zaman tidak akan muncul saat ini, dan engkau tidak akan bertemu dengannya sekarang ini, balas Nabi Khidir. Hai Balukia, tahukah engkau berapa jarak antara kamu dengan ibumu? Tanya Nabi Khidir kembali. Balukia menjawab, aku tidak tahu. Nabi Khidir berkata, jaraknya adalah jarak tempuh 50 tahun. Maukah aku letakkan kamu di hadapan ibumu? Kata Nabi Khidir. Balukia mengiyakan, dan Nabi Khidir menyuruhnya untuk memejamkan mata. Balukia berkata, aku pejamkan kedua mataku. Aku tidak tahu apa-apa kecuali ibuku telah ada di sampingku. Aku buka kedua mataku, lalu aku mengucapkan salam kepada ibuku dan mengatakan kepadanya. Kedatangan Balukia membuat ibunya terkejut. Pasalnya, ibunya melihat seekor burung putih telah membawa Balukia kembali ke sini. Lalu burung itu menghilang dengan cepat. Sejak peristiwa itu, Balukia menceritakan semua kisahnya kepada ibunya. Kemudian, dia pergi ke Bani Israel dan juga menceritakan hal yang dialami selama perjalanan mencari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.